Rusia akan menjadi negara pertama yang didatangi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, tepat beberapa hari setelah dirinya dilantik. Kunjungan itu menjadi amat penting mengingat Indonesia ditawari gabung blok yang berisikan Rusia dan Cina. Blok itu dikenal dengan nama BRICS atau singkatan dari 5 negara, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Padahal Indonesia sejak 1961 menganut gerakan non-blok atau negara yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar di dunia. Dan BRICS sedang mengadakan konferensi tingkat tinggi di Kazan, Rusia mulai 22 hingga 24 Oktober 2024. Dan Indonesia mendapatkan undangan. Menteri Luar Negeri sebelumnya, Retno Marsudi, menyebutkan sikap Indonesia gabung BRICS masih tentatif dan penuh pertimbangan. Lantas, apa yang bakal dilakukan Sugiono di Rusia dan apa saja yang akan dibahas dalam KTT BRICS di Rusia itu? Sugiono akan berangkat ke Kazan, Rusia untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tingkat tinggi BRICS pada 22 hingga 24 Oktober 2024. Sejatinya, Prabowo Subianto lah yang menerima undangan untuk hadir di pertemuan tingkat tinggi BRICS ini. Namun, karena masih harus mengurus sejumlah transisi pemerintahan, Prabowo memilih mengutus Sugiono. Nantinya, Sugiono akan bertemu dengan para pemimpin tinggi anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Selain para pendiri BRICS, Sugiono juga akan bertemu dengan para pemimpin negara lainnya yang baru-baru ini resmi bergabung dengan BRICS. Misalnya seperti Arab Saudi, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем 9 из них будут представлены на высшем уровне, и одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел. Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. 38. Это, естественно, и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие. 32 страны. Отмечу, что из этих 32 24 страны подтвердили участие лидеров. Sebenarnya, Indonesia sendiri sudah ditawari untuk bergabung dengan BRICS sejak era pemerintahan Jokowi. Namun, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berulang kali menegaskan bahwa Indonesia akan menimbang sejumlah hal terlebih dahulu. Belum ada keterangan dari Sugiono dan jajarannya apakah kali ini Indonesia akan menerima tawaran BRICS atau tetap menimbang terlebih dahulu seperti pendahulunya. Adapun ini bukan kali pertama Sugiono berkunjung ke Rusia. Karena pada Juni 2024 lalu, Sugiono juga sempat menemani Prabowo ke Rusia dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketum DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Lantas, apa yang akan dibahas dalam KTT BRICS kali ini? Sejumlah topik utama akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi BRICS kali ini. Mulai dari kerjasama ekonomi, perjanjian perdagangan, dan tantangan yang dihadapi oleh anggota BRICS seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan perubahan iklim. Nantinya, Rusia diperkirakan akan menyinggung multilateralisme dan mengajak negara-negara untuk menggunakan BRICS sebagai platform untuk melawan dominasi Barat. Is the voice of the global South in these multilateral platforms where the West dominate. Really, BRICS can take us out of that, and it's the only formation. If you look at the G20s, whatever you can name them, African Union, you can name them. No other platform or association can take out, can rescue the global South from the current global order. It's only the BRICS with a powerful voice and collaboration.
Sementara, Kementerian Luar Negeri berhasil menyatakan pihaknya akan menguraikan hal-hal seputar pembangunan dan keamanan global yang adil. Walau Presiden Brasil Lula da Silva tak bisa hadir lantaran mengalami pendarahan otak akibat cedera, namun ia akan tetap mengambil bagian melalui konferensi video. Dalam KTT itu, Presiden Cina Xi Jinping juga direncanakan akan hadir langsung di tempat. Kehadiran Xi dalam KTT BRICS ini bertepatan dengan ketegangan yang terjadi antara Cina dan India belakangan akibat sengketa perbatasan yang saling tumpang tindih di sekitar wilayah Himalaya. Keduanya pun terlibat dalam persaingan merebutkan dominasi di kawasan Asia Selatan dan Samudera Hindia. Ditambah, India juga semakin meningkatkan kerjasama pertahanan mereka dengan Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa BRICS bisa dimanfaatkan sebagai sebuah platform yang menyelesaikan pertikaian antara Cina dan India. Sebagai kader Gerindra sekaligus menteri di Kabinet Prabowo, Sugiono memiliki pandangan yang searah dengan Prabowo terkait hubungan luar negeri Indonesia. Walau tugas Kementerian Luar Negeri akan menantang, namun Sugiono menekankan bahwa ia akan terus melanjutkan diplomasi aktif Indonesia dan berusaha menjadi penengah alias netral. Pasalnya, Indonesia sejak dahulu telah menerapkan politik luar negeri bebas aktif alias tidak memihak blok manapun. Meski demikian, sejak Prabowo diumumkan sebagai pemenang pemilu, dirinya sama sekali belum mengunjungi Amerika Serikat. Justru, Prabowo menjadikan Cina sebagai negara pertama yang ia kunjungi selepas diumumkan sebagai presiden terpilih. Usai dari Cina, Prabowo lanjut mengunjungi Rusia. Bahkan, Prabowo dikabarkan akan kembali mengunjungi Cina pada November 2024 mendatang. Sejauh ini, sekutu Amerika Serikat yang telah dikunjungi Prabowo baru Australia, Jepang, dan Prancis. Lantas, bagaimana arah politik luar negeri dan keterlibatan Indonesia dalam panggung internasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.